Ya, selamat sore teman-teman di channel YouTube Lancup Channel. Ketemu lagi kita sore hari ini. Kita akan membuat tutorial bagaimana memperbaiki merepair ICOM IC 2300. ICOM IC 2300 yang regulator IC regulatornya jebol. Ini punya teman ini. Kondisinya mesin juga sudah cukup parah. Semua sudah gosong ini teman-teman. Sudah gosong. Ini kena overload tegangan, konsleting. Wah, kondisi parah dan kondisi tidak hidup. Sehubungan untuk IC regulator SMD 7805 dengan 7808 saya harus pesan di luar daerah. Jadi ini sudah dilepas dulu. Nah, ini saya sudah dapat barangnya. IC 7805. Kemudian IC 7808 bekas juga ini, bekas copotan. Tapi kondisinya katanya normal. Nanti kita tes, kita coba. Regulatornya mati nih teman-teman. Jadi kondisi di radio ini tidak hidup sama sekali. Nah, kita mencoba untuk merepairnya. Apakah bisa hidup setelah kita ganti IC SMD 78 TA05 sama SMD TA 7808. Nah, ikuti terus di Lancup Channel. Dan saya hanya menggunakan peralatan sederhana teman-teman. Hanya sebuah solder biasa. Sepatutnya ini harus mempergunakan solder uap. Tapi sehubungan saya tidak punya, jadi saya memanfaatkan peralatan yang ada saja. Baik, kita mulai. Sebelum pemasangan kita bersihkan dulu bagian dari PCB. PCB-nya kayaknya memang betul-betul kondisi parah ini teman-teman. Kita hanya mencoba ya. Kalau ternyata bisa hidup syukur, kalau ternyata tidak hidup pun berarti kita sudah mengupayakan. Hanya sebatas hidup saja ya teman-teman ya. Kita cairkan dulu timah yang ada pada bagian ini. Ya. Ini kondisi mesin sudah sangat parah teman-teman. Jadi hanya sekedar untuk eksperimen saja. Untuk eksperimen saja, kalau hidup ya syukur, kalau tidak hidup ya memang kondisinya juga sudah sangat parah. Ini sebagai bahan eksperimen saja ini teman-teman ya. Sebagai bahan eksperimen. Kita coba apakah memang masih hidup radio ini atau ada kerusakan pada komponen lain. Apakah ada kerusakan pada komponen lain. Ya. Jadi kita mulai memasang IC 7808 dulu ini. 7805 ini teman-teman ya. 7805. Harusnya ini menggunakan blower teman-teman. Karena saya tidak punya blower, jadi saya menggunakan solder biasa saja. Menggunakan solder biasa yang memang harus agak ekstra hati-hati ya.
Ini kondisi mungkin sekedar untuk hidup saja teman-teman. Kalau untuk normal kayaknya memang harus banyak dibenahi, karena kondisi mesin yang boleh dikatakan sangat parah sekali, sangat parah sekali. Kerusakan juga sudah gosong di beberapa tempat teman-teman, sudah gosong di beberapa tempat. Kalau dia hidup saja sudah syukur ini. Tapi agar tidak mengecewakan teman, jadi kita bikin juga, kita anggap untuk eksperimen saja ini. Kondisinya untuk eksperimen saja ini teman-teman. Sudah terpasang. Kemudian kita pasang kembali TA7805 yang 5 volt. 5 volt kita pasang teman-teman. Hubungan di tempat saya juga tukang servis ini, servis elektronik jauh ya teman-teman. Jadi dengan sangat terpaksa harus dikerjakan sendiri dalam kondisi serba keterbatasan. Terpaksa juga harus dibikin sendiri. Kalau mau mengharapkan teknisi dari luar, di tempat saya ini agak jauh jangkauan. Itu teman-teman. Jadi terpaksa ini kita bikin sendiri dengan perlengkapan seadanya. Nah, ini perlengkapan seadanya. Harusnya menggunakan blower, kita hanya menggunakan solder biasa ini. Menggunakan solder biasa teman-teman. Untuk hasil yang maksimal memang harus pakai blower ya teman-teman ya. Harus menggunakan blower. Karena saya tidak punya blower, jadi terpaksa hanya menggunakan solder biasa saja ini. Dengan kapasitas 60 watt. Jadi kapasitasnya 60 watt. Oke, sudah terpasang teman-teman. Jadi coba kita pasang dulu pada casingnya ini teman-teman ya. Kita berharap memang radionya ini bisa hidup ya teman-teman ya, bisa hidup. Mungkin kondisinya tidak sempurna karena terlalu banyak komponen yang sudah gosong ini teman-teman, terlalu banyak. Tapi tidak salahnya untuk kita mencoba, sehingga untuk kerusakan-kerusakan seperti ini kita bisa mengatasi sendiri. Jadi tidak bergantung sepenuhnya kepada teknisi. Kalau memang hasilnya tidak seperti diharapkan, nanti kita bisa konsultasi dengan para pakar yang memang spesial servis. Servis maksudnya yang memang pakarnya dalam hal radio komunikasi gitu teman-teman. Tapi saya anggap ini untuk eksperimen saja teman-teman, eksperimen. Atau kalau tidak berhasil pun ya kita sudah mencoba, sudah mengupayakan.
kurang panas ini teman-teman. Memang harusnya cukup panas karena ini pendinginnya cukup tebal ya teman-teman ya, tebal. Jadi kata teman-teman kemarin yang teknisi, ini memang kerusakan hanya pada regulator saja teman-teman, tidak ada kerusakan lain. Nah, untuk membuktikannya apa betul ini hanya pada regulator, nah kita buktikan dengan mengganti IC regulatornya. IC regulator sudah kita ganti. Kita akan buktikan hasilnya apakah memang radio ini tidak hidup disebabkan oleh IC regulator yang jebol, yang gosong gara-gara overload tegangan. Ya. Oke, teman-teman. Baik, kita pasang dulu. Ya, saya pikir sudah cukup. Kita pasang dulu nat-nat yang ada pada radio ini. Kayaknya problem yang banyak muncul pada ICOM 2300 teman-teman, dia memang agak sensitif pada tegangan. Sering kita ketemu yang overload tegangan ya, jadi sering kena pada regulator. Ini kondisinya memang sangat sudah parah. Kita hanya sekedar coba eksperimen saja ini, apakah dengan diganti IC regulator SMD TA 7805 dan 7808 kondisinya bisa hidup ya. Oke teman-teman ya, sudah oke. Selanjutnya kita pasang dulu kita fleksibelnya. Dulu. Karena ini pita fleksibelnya sudah pendek ini teman-teman, sudah sempat rusak, jadi sudah kepotong, jadi agak sedikit sulit untuk pemasangan. Tapi bukan tidak bisa ya teman-teman, bukan tidak bisa, cuma agak sulit sedikit. Kondisinya sudah terpotong.
Ini dia teman-teman ya, kita pasang dulu. Pasang teman-teman. Kita pasang kembali. Kita berharap radio ini bisa hidup. Kita sambung dulu ke jati dayanya teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hidup teman-teman. Nah, cuma timbul tulisan ini teman-teman, overfull. Nah, kondisi hidup tapi overfull. Nah, ya, teman-teman lihat sendiri. Nah, berarti upaya kita untuk menghidupkan radio ini sudah berhasil teman-teman. Cuma ada kendala lain muncul, overfull. Overfull berarti tegangan yang masuk pada pol ini terlalu besar. Sedangkan kita hanya menggunakan 13, sekarang kita turunkan lagi. Kita turunkan ke 12 volt. Nah, ini kita menggunakan 12 volt ini teman-teman ya. Nah, 12 volt. Kayaknya error ini. Nah, masih terbaca 23,7 volt. Tapi perangkat ini hidup ya teman-teman. Perangkat ini hidup. Jadi upaya kita untuk menghidupkan perangkat ini sudah berhasil. Cuma ada kendala lain. Nah, ini memang perlu untuk dikonsultasikan pada teman-teman yang lebih ahli dalam hal servis. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya mengikuti Lancup Channel. Artinya pada kesempatan sore hari ini kita sudah berhasil menghidupkan ICOM IC 2300 yang sebelumnya tidak hidup, sekarang bisa hidup. Namun masih ada kendala lain yang selanjutnya perlu dibenahi untuk tahap berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti Lancup Channel dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali untuk video berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Bye bye.